Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita mau membahas bagaimana cara menambahkan icon dan juga kita akan menambahkan gambar yang sifatnya statis. Ditambah kita juga akan memodifikasi edit text dan spinner yang kita miliki. Jadi nanti kita akan memodifikasi dengan menggunakan XML. Icon-icon tersebut nantinya akan kita letakkan pada tombol simpan dan tombol ulangi. Sedangkan pada gambar, nantinya gambarnya itu mau kita letakkan sebagai background dari halaman ini agar terlihat lebih berwarna saja ya. Maksudnya ini hanya sebagai contoh saja. Kita bisa meletakkannya dimanapun. Contohnya di image view. Baik, saya lanjutkan bagaimana cara menambahkan icon. Jadi sebenarnya icon itu sudah disediakan oleh Android Studio. Icon yang dasar ya, tapi walaupun itu kita masih bisa kok menambahkan icon milik kita sendiri. Juga gambar-gambar yang kita buat misalnya menggunakan perangkat lunak lain, misalkan pakai Photoshop atau pakai Adobe Illustrator, nanti gambar-gambar tersebut formatnya harus berformat PNG atau enggak pakai formatnya WebP. Nah, kedua format tersebut nanti gambarnya bisa kita letakkan pada Android Studio ini, sehingga dapat digunakan oleh aplikasi yang kita buat. Baik, kita lanjut ya. Rencananya kita akan menambahkan icon pada tombol simpan dan tombol ulangi ini. Saya tambahkan dulu iconnya. Saya klik kanan restnya. Kemudian new, saya pilih vector asset. Untuk tombol ulangi, saya di sini pakai refresh ya. Ini refreshnya sudah muncul di sini. Jadi di sini saya berikan warna identik saja sebagai penanda saja ya. Saya berikan white. Kemudian ukurannya saya tetapkan saja, ukurannya 24 x 24 dp. Saya pilih next dan finish. Lihat ya, gambar tersebut akan muncul di sini. Tapi ketika dibuka dia tidak muncul sebagai gambar, namun sebagai kode. Jadi kode ini menjadi gambar. Ini adalah gambarnya. Seperti itu. Kita lanjut untuk tombol ini ya, untuk tombol simpan ya. Kita belum menambahkan iconnya, jadi saya tambahkan dulu, klik kanan, new, vector asset, saya pilih save. Oh, ada ternyata save-nya. Saya pilih tombol save di sini. Saya berikan warna identik, white. Ukurannya tetap 24. Kemudian next dan finish. Sudah ya, kedua icon ini sudah masuk ke dalam Android Studio kita. Sekarang kita mulai memasukkannya kepada tombol ini, tombol simpan dan tombol ulangi. Ini saya tutup dulu. Ini juga saya tutup, jadi saya sisakan halaman activity main XML-nya saja dalam format desain. Selanjutnya kita akan tambahkan icon. Caranya cukup mudah. Caranya kita klik tombol simpannya. Kemudian saya pilih icon. Di sini ya, icon ya. Kemudian saya klik nih di pinggir. Nah, dan selanjutnya saya pilih IC baseline save white. Kemudian klik OK. Begitu juga yang ulangi, sama saya berikan icon juga. Saya klik pinggirnya. Kemudian saya pilih tombol refresh. Oke. Ya, caranya mudah ya. Jadi hal seperti ini sudah tidak perlu menjadi kendala kita dalam membuat aplikasi. Apalagi pada saat kita membutuhkan icon-icon. Karena Android Studio itu memiliki banyak sekali icon yang siap digunakan. Untuk bahasan selanjutnya, icon sudah selesai ya. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana cara kita menambahkan gambar. Saya akan unduh dulu gambar dari internet ya, sebagai contoh. Baik, ini adalah gambar yang sudah saya unduh sebelumnya. Dan ini gambarnya formatnya harus PNG ya. Karena kalau JPG atau JPEG itu tidak bisa digunakan pada Android Studio. Maka cara masukkan gambar adalah mudah sekali. Caranya klik kanan, copy dari sini ya. Saya copy, kemudian saya buka Android Studio-nya. Saya masuk ke project. Saya masih di drawable ya. Saya klik kanan,
langsung paste. Nah, ini dia memberikan saran ya bahwa kita harus meletakkannya pada kedua tempat, tapi kita bebas kok mau meletakkan di mana aja, bebas. Tapi di sini saya milihnya drawable saja. Ini saya ganti nama filenya, menjadi contoh wallpaper. Kemudian saya klik OK. Baik, wallpapernya sudah masuk ya ke dalam aplikasi kita. Kita klik 2 kali sebagai pembuktian. Ini ya, saya menggunakan ini wallpapernya. Lalu bagaimana cara masukkannya ke dalam constraint layout yang kita miliki? Nah, ayo kita mulai. Di sini kita masukkan ya ke dalam constraint layout ya wallpapernya. Kita klik constraint layout, kemudian background, ini kita pilih. Kita pilih contoh wallpaper, oke. Lihat sudah masuk wallpapernya seperti ini. Selanjutnya kita akan jalankan pada emulator. Ini saya klik play dahulu. Saya buka di sini ya. Baik, aplikasi yang kita tambahkan wallpapernya atau backgroundnya ya, dan kita tambahkan juga ikonnya sudah berhasil masuk. Selanjutnya bahasan yang ketiga. Jadi memang video ini kita akan membahas tentang bagaimana memodifikasi tata letak atau layout saja ya. Selanjutnya kita akan membuat modifikasi pada edit text yang ada di sini, kan bentuknya garis aja nih ya. Terus kemudian spinner bentuknya masih standar seperti ini. Nanti mereka ini akan kita ubah bentuknya. Kita lanjut ya dengan pembuatan style. Di sini saya berada pada drawable. Saya klik kanan drawable-nya. Kemudian new, saya pilih drawable resource file. Saya berikan nama identik. Saya beri nama seperti ini. Root elemennya saya ganti menjadi shape. Sudah ya, di sini sudah terbentuk seperti ini. Selanjutnya saya tambahkan solid di sini. Solid. Saya berikan color. Kemudian saya kasih warna light. Ini saya perkecil dulu nih sebelahnya biar enak ketiknya. Terus saya berikan stroke. Selanjutnya saya ganti width-nya 1 dp, dan kemudian colornya saya kasih warna ini aja, E7. Selanjutnya saya akan berikan padding. Bottomnya 5 dp, topnya 5 dp, leftnya 5 dp, dan rightnya 5 dp juga. Dah, selanjutnya saya tambahkan corner. Di situ kita kasih radius ya. Radius itu biar garisnya itu tidak lancip, atau bisa dikatakan garisnya itu tumpul. Sudutnya tumpul ya. Sudah, kita sudah membuat style seperti ini. Saya ulangi lagi. Untuk solid kita berikan nama light. Kalau misalnya kita mau kasih white aja juga nggak apa-apa. Ini saya kasih white ya. Berarti kalau white itu bentuknya F seperti ini, white ya. Kemudian di sini stroke-nya, ini warnanya abu-abu, stroke-nya nanti. Stroke itu garis pinggirnya. Sementara padding itu jarak antar komponen dengan teksnya. Jaraknya saya berikan 5 dp. Kemudian radiusnya saya berikan di sini 5 dp juga.
Lalu bagaimana cara penerapannya? Baik, kita akan mulai menerapkan style ini ke dalam edit text yang kita miliki. Saya masuk ke activity main, kemudian saya klik ya edit textnya itu. Lalu pada background, bentar saya cari backgroundnya, ini backgroundnya. Saya pilih yang tadi kita buat, border radius back white, yang ini. Udah, ini juga sama ya, saya berikan yang tadi, border radius back white. Ini juga sama, jadi keempatnya ini akan saya berikan border radius back white. Ini juga sama nih. Baik, bentuknya seperti ini. Kayaknya kurang bagus ya kalau buat spinner. Ini alangkah baiknya saya pertinggi saja kayaknya. Teksnya jangan segini. Saya berikan 32 dp. Nah, lebih baik lah ya. Kemudian dari hasil ini kita coba jalankan. Baik, kita sudah melihat ya hasil akhirnya seperti ini. Jadi kalau kita melihat bentuknya dia ini sudah berwarna putih, edit textnya. Dan kalau kita lihat lagi, ini saya zoom ya, ini garis sudutnya itu sudah melengkung. Ini yang dinamakan dengan border radius tadi yang saya berikan nilai 5 dp. Ini juga sama spinner, tapi karena spinner itu dia itu ada aturan lagi agar tingginya itu sama dengan edit text. Maka kalau spinner itu kita set secara manual ya, kita atur secara manual, kita atur tingginya berapa. Tapi di sini secara keseluruhan paddingnya dia juga si spinner ini sudah 5 dp. Jadi ini adalah cara kita untuk memodifikasi komponen-komponen yang ada pada XML. Baiklah, ini adalah hasil dari modifikasi visual yang kita buat pada video ini. Jadi ini dianggap sebagai dasar pengetahuan saja ya, karena nanti ketika kita masuk ke materi pada video berikutnya, kita tidak kaget dan kita sudah memiliki dasar bagaimana cara memodifikasi XML yang telah kita buat. Baik, kalau begitu saya akhiri dulu video pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.